Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Bismillah, wabarakatuh. alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala, amma ba'd. Qala musannif rahimahullah, para jamaah dan alhamdulillahirabbil alamin, maghrib ini, malam ini kita bisa bertemu kembali dalam keadaan sehat walafiat. Tentunya rasa syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala harus kita tambah-tambah sehingga Allah akan terus memberikan kenikmatan kepada kita sehingga kita bisa lebih sempurna lagi taat, ibadah, berbakti, menjalankan apapun yang diperintahkan dan menjauhi apapun yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin amin ya rabbal alamin. Dan juga pada malam hari ini tentunya marilah kita mulai pengajian ini dengan menghaturkan sholawat salam kepada suri tauladan kita, kepada panutan kita, kepada uswatun hasanah kita, nabiyina wa habibina wa syafiina wa rabbina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam, sebagai bentuk rasa kecintaan kita semua kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dengan harapan semoga kelak di yaumil qiyamah kita mendapat selingan syafaatnya. Amin amin ya rabbal alamin. Bapak, Ibu, saudara-saudara sekalian, meneruskan apa yang kemarin sudah kita bahas, yaitu al-mabhasus samin, pembahasan yang ke-8 terkait dengan al-mantuq wal mafhum. Fikih paling mikir dan langsung tokoh berbuka kita senang-senang, tapi paling tidak kita akan mengenal bagaimana cara para ulama istilah hukum, bagaimana para ulama khususnya madzhab Syafi'i untuk kemudian mengambil hukum dari Al-Quran maupun As-Sunnah. Iya, secara para ulama kemudian membuat istihad yang kemudian sudah menjadi produk hukum yang kemudian kita sudah bisa menjalankan dengan mudah. Yang Syafi'i menjadi madzhab Syafi'iyah, yang Hanafi menjadi madzhab Hanafiyah, Hambali madzhab Hanbaliyah, atau Hanafi, Malikiyah, Malikiyah. Nah, ini kok kemudian menjadi sebuah madzhab, istinbatnya bagaimana? Mengambil hukum dari Al-Quran maupun As-Sunnah itu bagaimana? Salah satu bab yang dibahas untuk meneruskan kemarin yaitu fil mantuqi wal mafhumi. Apa itu mantuk? Nanti enak kok jenengan mau Al-Quran terus mau terjemah ini kok caranya sendiri. Kok kemudian ayat ini kemudian menjadi dalil dan madlul seperti ini? Al-mabhasu as-sami, pembahasan yang ke-8 ini bahasa fil mantuqi ing dalam bertelakan mantuk wal mafhumi fil mantuqi ing dalam perkara kang den ucapaken. Mantuk sesuatu yang diucapkan, ditulis, gak usah mikir. Wal mafhumi lan perkara kang den pahami. Artinya tidak sesuatu yang diucapkan, tapi sesuatu yang dipahami. Fal mantuku maka utawi kang aran mantuk yang dinamakan mantuk ma iku hukum dalakan nuduhaken alai kata sema Allah wa qalafat fi mahallin nutqi ing dalem panggonane ucapan. Yang dinamakan mantuk adalah hukum yang ditunjukkan oleh sebuah lafaz yang lafaz itu ketika diucapkan. Misalnya saya berdiri di sini. Dan itu mantuk. Aku duduk
ini dengan ucapan saya berdiri, saya duduk di sini. Maka ucapan saya duduk di sini ini namanya mantuk. Apa yang terucapkan, lafaz yang terucapkan menunjukkan atas apa yang fi mahallin nutqi pada waktu saya diucapkan. Jadi ketika ucapan saya sedang duduk di sini, ini namanya mantuk, bukan mafhum. Di Al-Quran itu banyak yang mantuk. Rasulullah itu mendikan mantuk. Tidak perlu awake dhewe mandang, tidak perlu awake dhewe menafsiri, tidak perlu, karena memang itu mantuk, sesuatu yang diucapkan, lafaz yang diucapkan seperti itu, yaitulah mantuk. Walau mantuk mau kalikan aran mantuk yang kosim itu jadi terbagi ila ismaini marang rompan. Mantuk itu dibagi dua. Makanya itu kalau juga ayat wah ini gitu mantuk. Al-awwalu kaitan kawitan. Mantuk yang pertama malayah tamil at-takwila. Ma iku ucapan layah tamilukan orang mengku apa man at-takwila ing takwil, lafaz yang tidak memerlukan takwil. Itu mantuk. Wa yusamma lan den arani apa malayah tamilu at-takwil an-naso ing alam nas. Wa aqimus shalah, dirikan salat wis sholat. Kaqouli ta'ala fasiya musala sati ayatin, sebagaimana firman-Nya Allah, puasa 3 hari. Orang yang kemudian menjalankan haji tamattu, ya, gadis kan itu bayar gaji. Kerana betul sakit bayar gaji, duit akhirnya poso sebelum di telung dino berlakonan kono, pitung dino berlakonan. Itu ayatnya jelas, hadisnya jelas itu. Fasiyaku salah satu, ya wis poso telu piro-piro dino, wis gak usah ditafsirin neh. Nah, redaksi di dalam Al-Quran, ayat di dalam Al-Quran maupun di dalam Sunnah, sing contone kaya fasiyaku salah satu ayatin puasa telu dino, ya wis poso telu dino. Lafaz yang seperti ini namanya mantuk. Lafaz yang diucapkan yang tidak memerlukan takwil. Itu yang pertama. Itu di dalam surat Al-Baqarah kan konten. Terus selanjutnya, yang kedua dari al-mantuk di dalam Al-Quran maupun As-Sunnah itu ada lafaz-lafaz yang masuk kategori mantuk. Yang kedua wasani kali kang kaping 7 ma iku lafaz utawa ma iku ucapan yahtamilu kang mampu apa ma at-takwil atau memerlukan takwil. Lafaz ucapan yang membutuhkan takwil. Wa yusamma lan den alani apa ma ad-dhahira ing aran dhahir. Ka qauli ta'ala kaya dawuh Allah Ta'ala kalih Allah was-samaa banaiha was-samaa banainaha bi aidin. Niku surat Al-Dariyat. Was-samaa lan ing langit banaina kang wis bangun sapa Allah ha ing sama bi aidin. Aidin iki lho. Aidin iki. Aidin ketenanan tangan. Tapi karena Allah mukhalafatul khawadisi, Allah itu berbeda dengan makhluknya. Sementara lafaz yakin adalah tangan, maka ini kemudian membutuhkan takwil. Membutuhkan takwil. Ad-dhahiru utawi dhahir lafaz aidin, jamu dhahirnya ada ya. Jamu yakin ucapan lafaz yakin. Aidin itu piro-piro tangan. Wadaka utawi mengkono jamu yakin muhalun itu muhal fi haqqillah ing dalem haqqi Allah. Kalau lafaz
lafaz aidin dimaknani dengan makna beberapa tangan, maka jika itu disandarkan kepada Allah mokal, sebab Allah mukhalafatul lil hadisi. Sementara itu ayat ada di dalam Al-Quran, maka di dalam ayat wassama'a banaina bi aidin wassama'a lan ing langit banaina kang wis bangun sapa Allah ha ing sama langit tadi bi aidin kelawan pira-pira tangan, boten saged dimaknani pira-pira tangan karena itu mukhalun fi haqqillah ta'ala, karena itu mukhal kalau diterapkan kepada Allah makna itu. Karena apa? Lafaz aidin itu jamaknya lafaz yadun yang bermakna tangan, jika disematkan kepada Allah mukhal. Mengapa? Karena Allah mukhalafatul lil hadisi, berlainan dengan makhluknya, sementara tangan itu adalah wujud daripada makhluknya, maka membutuhkan takwil. Fasurifa mongko den enggokaken apa lafaz aidin sing jamu yakin tadi ila maknan kuwati marang makna kekuatan. Berarti lafaz atau ayat wassama'a banaina bi aidin wassama'a lan ing langit banaina kang wis bangun sapa Allah ing sama bi aidin kelawan kekuasaan. Ada yang seperti itu. Jadi lafaz yang mantuk terucap, ada lafaz yang tidak membutuhkan kepada takwil, dan ada lafaz yang membutuhkan takwil. Walaupun itu mantuk, berarti dimaknani, diartikan, diterjemahkan kepada langit yang telah Allah ciptakan dengan kekuasaannya. Sekali satu makna ini bahwa langit ini adalah ciptaan Allah. Harus dipahami ini. Nah itu namanya mantuk. Ayat seperti wassama'a banaina bi aidin itu namanya lafaz yang mantuk. Di dalam surat Ad-Dariyat pun, nah makanya pun benar sama ada pembandingnya, yaitu mafhum. Bab ini menjelaskan dua, satu menjelaskan tentang mantuk tadi adalah hukum yang sesuai dengan apa yang diucapkan tanpa harus membutuhkan takwil, atau yang membutuhkan takwil is apa yang diucapkan itu. Misalnya saya duduk di sini, kenyataannya saya duduk di sini, ya wes, biarkan ini dipahami ini. Nah, wes gak perlu dipahami ini namanya mantuk. Tapi banyak sekali di dalam Al-Quran itu yang cara mengambil hukumnya perlu pemahaman. Nah, itulah yang kemudian nanti dinamakan mafhum. Nah, walau mafhum sekarang kita beralih pada mafhum perbandingan, makanya sakit bedakan antara mantuk dengan mafhum. Mantuk adalah sesuatu lafaz yang diucapkan, sementara mafhum adalah sesuatu yang dipahami menjadi Al-Quran maupun dari as-sunnah. Wal mafhum utawi mafhum aidul kalimah dan positif dari kebagi apa mafhum ila ismail marang rong bagian. Demikian juga mafhum ila ismaili iku marang rong panggonan. Lah mafhum itu apa? Madalla alaihi al-lafzu la fi mahalli nutqi. Hukum yang ditunjukkan oleh lafaz di dalam selain yang diucapkan. Ucapannya ini tapi pemahaman ini. Kayak itu keluar. Berarti pahamannya ini. Ngetan itu, ngalor itu, ngidul itu namanya mafhum itu, Pak. Dan aku menggunakan dengan pola Alisa, dengan mafhum itu. Orang itu ngetan, berarti kok bisa dipahami kan? Bisa saudara, bisa saudara, bisa kesempatan. Maka lafaz orang itu ngetan itu namanya mafhum. Karena bisa diterjemahkan, tidak sesuatu yang diucapkan. Makanya nadalla alaihi la fi mahallin nutqi. Hukum yang ditunjukkan oleh lafaz yang tidak pada waktu mengucapkannya,
Gak perlu harus diucapkan. Wong sing diucapkan ora entuk ngetan kok. Tapi yang dipahami entuk ngalor, entuk ngeluar, entuk ngetan. Entuk ngalor, entuk ngetan, entuk ngeluar itu yang diucapkan atau tidak? Kan tidak gitu. Nah itu namanya makhluk. Yang terkaluran itu kata. Nah kemudian ayatnya kok ini kok terus menjadi hukum seperti ini. Nah ada akeh Pak. Berarti iso ngalor, iso ngelor, iso ngikut, menjadi jauh lebih luas namanya. Padahal jadinya hanya sekedar orang itu ngetan. Loh, itulah Al-Quran, maka menjadi luas Al-Quran itu. Dan Al-Quran akan selalu sesuai dengan zamannya. Kok sampai mendekati dino kiamat, apa yang ada di dalam Al-Quran tidak akan pernah bertentangan dengan kondisi saat ini. Padahal Al-Quran ini diturunkan oleh Allah pada masa Rasulullah, ternyata sampai saat ini 1400 lebih masih relevan seperti ini. Tidak ada sampai sekarang pun dengan golei ada yang kemudian bertentangan berkuatan. Dan kemudian menjadi madan berarti berurusan hukum yang terkadang itu begitu banyaknya. Ada yang kemudian Imam Malik, ada yang kemudian Imam Abu Hanifah, ada yang kemudian Imam Syafi'i, ada yang kemudian Imam Ahmad bin Hanbal. Justru disinilah ikhtilaful ulama rahmatun, karena dari sisi mana dia memandang. Bulat dari contoh ringan ya. Mohon perbedaan pendapat. Sarung itu sih kok jangan agar ini mereka berbeda. Sarung itu Imam Syafi'i luwih apik timbang celana. Juga luwih apik timbang celana. Tapi pikiran Imam Abu Hanifah, tapi sarung tapi celana. Padahal kajian Nabi loh betul dalam celana. Bagaimana Imam Abu Hanifah kemudian berani istihad yang mengatakan bahwa anak itu celana, padahal kajian Nabi jubahan kanjeng Nabi gawe izah. Karena ya tadi maksud itu kanjeng Nabi gawe kuwi karena tujuannya adalah untuk menutupi aurat. Menutupi aurat. Kenapa kok jalannya menutupi aurat? Karena baik kafir maupun muslim umumnya pakaiannya begitu, karena tradisinya orang Arab seperti itu kok. Sama semua. Tujuannya mau menutupi aurat. Dan Imam Abu Hanifah berpendapat hasil yang menutupi aurat itu jauh lebih hasil dari lebih hasil dengan menggunakan celana. Sebab apa? Ketika tidur tidak akan mungkin tersikap jajaran sarungan. Kayak tidur sokok tidak motor tetap aman kalau pakai celana jajaran sarungan. Kayak jasteran, bu. Makanya nih walau di selama sini. Pulau dan ini kan sama. Masih damel juga, masih damel daster, tapi tetap damel. Ibu, kayaknya gadai, kayaknya kecelakaan terus kan, kayaknya pas ada ini, sementara bukan gaya jeruan. Mau ngeri gitu, ngeri kok mana gak sepiro ini. Ini lah. Nah itu kemudian Imam Abu Hanifah berpendapat tapi selono nang masyarakat Nabi damel juga. Nah inilah utama rahmatun. Saya buatan saya, yola selono yo rasa utawa kain niku kurang. Inilah nikmat kajian. Dan kita memahami seperti itu ternyata berbeda seperti itu. Semuanya memiliki hukum masing-masing karena di dalam lafaz Al-Quran maupun As-Sunnah ada yang namanya makhluk dan ada yang namanya makhluk, sesuatu yang harus diambil kepahamannya. Nah contoh ini. Dan ini mau teman-teman ya. Itu tadi contoh mafhum mukhalafah. Tapi ada dua, mafhum itu ada dua. Yang pertama mafhumul muwafaqah. Kepahaman yang mencocoki, tidak mengambil kepahaman yang sebaliknya. Nah, man huwal mafhumul muwafaqah.
mafhumul muwafaqati ma perkara kang den paham kang nyocok di barang lafal iki. Wa huwa utawi mafhum muwafaqah ma iku hukum kana kang ono al-maskutu apa perkara kang den nengaken anu saking man muwafaqah iku nyocoki lil mantuk di marang perkara kang den ucapaken apa bi al kaman idul bil abawaini kaya nyegah mukul wong tuwa loro. Niku hukum, Pak. Hukum. Awake dhewe ra entuk nglanani gepuk nonyo nendak nyepak nang wong tuwa loro. Itu hukumnya. Itu namanya mafhum hukum. Lah hukum ini diambil dari ayat apa? Ngerti? Kok iso hukum apa? Man idul bil abawaini niku al-mafhumi kang den paham min qauli saking dawuh Allah taala wala taqul lahuma uffin wa fala taqul mongko aja ngucap sapa sira lahuma marang abawaini mongko loro uffin apa ucapan uffin. Gus, janganlah kamu mengatakan kepada kedua orang tuamu ucapan gus. Kalau pemahaman kita hanya tekstual toh, yang itu berarti awake dhewe loro itu yang dilarang oleh Al-Qur'an kan? Gus apa? Itu lah. Ya, pun mulai paham ya. Kenapa kemudian ada hukum yang kemudian melebar pas Al-Qur'an seperti itu? Yang mana di Al-Qur'an hanya sekedar diucapkan fala taqul lahuma bi'ufrin, janganlah kamu mengatakan kepada kedua orang tuamu ucapan gus. Maka hukum yang lain man idul bil abawaini ora itu mukul wong tuwa loro ne, ora itu misui wong tuwa loro ne, enak harus ora itu nendang, ora itu nabok, ora itu jiwit, ora itu bully, ora itu gawe geraknya wong tuwa, balik ke rata. Padahal Al-Quran hanya mengatakan gus. Inilah yang kemudian namanya mafhum mantuk. Berarti dilarang memukul, dilarang menyakiti, dilarang membuat hatinya gelisah, resah. Itu namanya hukum yang dari pemahaman mafhum muwafaqah. Kan dilarang kabeh, dilarang kabeh, dilarang kabeh, dilarang kabeh. Kepahaman yang mencocoki kepada redaksi Al-Quran maupun As-Sunnah. Pun senggal ya, pun selundrung ya. Nah, yang kedua, contoh lagi, kaman ikhroki malil yatim. Tidak boleh membakar hartanya anak yatim. Nyolong yora itu, bakar yora itu, pokoknya mencidrai. Diambil dari mana? Dari ayat innal ladzina ya'kuluna amwalal yatama zulman innama ya'kuluna fi butunihim nar. Innal ladzina teman satu wong akeh niku ayat ya. Innal ladzina teman satu wong akeh ya'kuluna kang padha mangan sapa alladzina amwalal yatama ing pira-pira gandane pira-pira bocah yatim oleh mangan zulman kelawan ngono. Ayat Al-Qur'annya itu mengatakan bahwa sesungguhnya orang-orang yang memakan harta anak yatim secara aniaya, bukan redaksinya bukan oke. Innama yaqulu iku angin pasti padha mangan sapa alladzina fi butuni dalam pira-pira wetenge alladzina mangan naron. Maka sesungguhnya dia memakan hati. Artinya kan orang yang memakan hartanya anak yatim. Redaksi di dalam Al-Quran itu mana kok? Berarti dia Al-Quran. Coba kalau tanya tekstual saja. Ini apa gitu? Berarti ngebom yo itu, nyolong yo itu. Setelah itu mana? Lain kok boleh. Terus apapun yang diperoleh dari harta yatim, kemudian kita makan, maka itu semuanya akan dihukumi
walaupun ayatnya hanya menjelaskan duman ngani moyok. Jadi kan masih bisa dimaknani yang lain kan maksudnya. Berarti tidak boleh kita membakar hartanya anak yatim. Dosa itu. Padahal kan bagaimana enggak? Ngebloknya bagaimana enggak? Bagaimana enggak? Tapi itu namanya dunia pandang dolim itu. Maka masih tidak memakan karena hanya membakar saja. Atau yang berjajak cek berulang kali kata itu. Yo tetap betul asal. Kan tidak saya makan, kan saya bakar. Itu mudah mengatakan. Dan inilah maka di dalam istilah hukmi para ulama ada istilah mafhum mantuk, di mana mafhum itu ada dua, mafhum muwafaqah yang mencocoki, bukan kepahaman sebaliknya seperti yang saya contohkan. Orang itu mengenal, kok terus dipahami, berarti untuk ulang itu namanya mafhum mukhalafah yang kedua ini. Oh, yang kedua, wa mafhumul mukhalafati lan kepahaman ingkang mulayani marang lafaz yang diucapkan. Wa makana al-mas'ul an mukhalifan lil mantuqi, bahwa hukum yang sesuatu itu bisa dipahami, hukum yang dipahami itu berbeda dengan apa yang diucapkan. Hukumnya kan mulai itu ngetan, ya kan? Tapi kita berarti kita mengambil kepahaman sebaliknya. Berarti ngelol itu namanya mafhum mukhalafah. Dan ini ya. Contohnya, ka'adami wujubi zakati alal maklufati al-mafhumi min qouli ta'ala. Seperti tidak ada kewajiban untuk membayar zakat atas hewan yang dikasih makan dengan berbiaya. Misalnya panjenengan diwedhus, panjenengan tukokne pakane, maka ini tidak wajib zakat. Dari mana ini kita pahami bahwa ini tidak wajib zakat? Padahal awal itu diwedhus tanpa telur, tapi tidak wajib zakat. Ini kan udah dikertos. Dari wedhus wis akeh mau. Lah iki carane makan piye? Kalau ternyata cara memakani ini wau, ya memakani bahasa Indonesia apa? Ya makani ya. Memakani dengan cara berbiaya, apalagi biayanya tinggi, maka walaupun sudah sampai kepada nisabnya tidak wajib mengeluarkan zakat. Sebab apa? Sebab yang disampaikan oleh ini tidak Imam Syafi'i loh, ya. Pendapat itu boleh, ini yang saya sampaikan adalah pada Imam Syafi'i. Sebab itu diambil dari kepahaman apa? Dari kepahaman baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ingkang ngantos ingkang dawaken fi saimatil ghanami zakat. Fi saimatil ghanami zakat. Fi saimatil ghanami iku tetep ing dalem pemembalaan wedhus yang dijar gitu. Belum ada dulu. Terus orang mau mana dijual ya? Zakat itu tak bisa. Berarti yang wajib untuk mengeluarkan zakat manakala dimong tanpa mengeluarkan biaya. Boten menetapkan, boten wajib menetapkan zakat. Sebab gawe Kanjeng Nabi sing diwajibne zakat lamun wedhus ki mau digembala tanpa harus mengeluarkan biaya. Wajib zakat. Dan ternyata sekarang kita melakukan ternak dan kemudian itu berbiaya, apalagi biaya tinggi, disitulah kemudian tidak wajib mengeluarkan zakat. Itu yang dinamakan mafhum mukhalafah. Jadi enak cukup loro, lek kowe wedhus terus mau diame terus berkembang biak sampai kemudian nisabnya memenuhi zakat mengeluarkan. Terus sampai dia wedhus makani biayanya akeh.
maka di situ tidak wajib mengeluarkan zakat sebab dikatakan Nabi bisa imatil gonami zakatun. Itu tetap dalam pedus ingkang mangon, artinya jumlahnya itu zakat utawi ono zakat. Berarti ketika dibiayai makrufatun diberi tambahan dengan biaya, maka itu tidak wajib mengeluarkan zakat. Dan itu sehingga Al-Quran maupun As-Sunnah menikah maknanya sangat luas. Walaupun kita uji itu namun Al-Quran 30 juz. Dawai Kanjeng Nabi kalau menurut Dawai Kanjeng Nabi kalau kitabnya Imam Bukhari itu memang ini kan. Kalau Imam Muslim, saya membaca Sahih Muslim itu 6 tahun. Kalau kita bagi agama itu ke 10 sita hingga sampai luar laos ini masih ada mulai Bukhari, Muslim, Tirmidzi, Nasa'i, Majah, Sunan Abu Dawud sampai tadi dan dari sana Islam. Jadi itu sita kita sunan yang jumlahnya 6 itu dari sunan sana Islam. Imam Bukhari itu dalam Budi Imam Bukhari, Sahih Muslim dalam sanad Budi Imam Muslim, dalam minggu 2 terus itu nasihat, dan di nasihat dulu. Dan terakhir Raja Boyong itu kan dari gadai Sunan Abu Dawud, yang dipongkes karena Sunan Abu Dawud. Dan kalau ingin deret kan Mbak Abdullah Thayyib Papa ikan ngajeng naos nawa Sunan Abu Dawud. Soal dimiliki kalau bapak kau mengansal dari bapak keska mari dari bujaknya kau mana dulu foto-foto itu dinani dino kata nanti kok kamu dulu baru apa ya 7 hari dari 7 kata terus mulai suara dari kampung dari kampung dari teman tapi jauh akhirnya dari jauh karena dari maus dan juga secara dalam pun ini bab yang terkait kalian di mampu dan mampu ini dibuat mendalam hati ada tapi kalau tidak pulau dengan Soyo sudah tahu konstruksi bagaimana para ulama kemudian mengambil hukum daripada Al-Quran dan As-Sunnah sehingga memudahkan bagi kita untuk kemudian kita bisa menjalankan agama dengan baik dan benar bersumberkan dari Al-Quran maupun As-Sunnah. Makanya mudah Allah, madahul agama adalah cara mudah bagi orang awam untuk bisa menjalankan agamanya dengan baik dan benar yang sesuai dengan Al-Quran maupun As-Sunnah. Ini Pak, lalu ini mau coba terus makna Qurannya sekarang gitu. Dari kata sekarang ini al-am, al-khos, belum lagi kemudian al-mutlaq, al-muqayyad kemarin yang sudah saya sampaikan, belum yang al-mujmal, maka kalau ini terus aku ini selalu kan tidak. Awal ini sudah mengerti kronologi bagaimana para ulama kemudian bisa menjadi mandat itu bukan terus pikiran ini tidak ada kerangka untuk kemudian bisa menjadi sebuah produk apa ini wow bisa menjalankan dengan baik dan benar. Contoh ini Bapak, niat sholat maghrib wajib, karena itu rukun. Jangan Pak Dosi datang Al-Quran, jangan Pak Dosi datang As-Sunnah. Buat sampai kesal dia takut akan siapa. Betul enggak kamu ania tu fi sholat wajibatun bertemu. Ania tu fi zakati wajibatun bertemu. Tapi itu menjadi rukun dari mana kan? Dari dawuh Rasulullah innamal a'malu binniyat. Karena sholat bagian amal, puasa bagian amal, zakat bagian amal, haji bagian daripada amal, maka semuanya itu menjadi wajib untuk diniyati.
Jadi apa wajib sholat zuhur, wajib niat yo. Kan ujaksina dalilnya misalnya ngomong apa? Innamal a'malu binniyat. Benar, tapi untuk menjelaskannya bagaimana? Ya karena semua itu bagian dari amal, maka wajib untuk niat. Makanya niat itu sholat diwajibatul, niat itu zakat diwajibatul. Lek pengen sholat itu topo, zakat itu topo, haji itu topo, karena memang wajib untuk niat. Zakat yang dasar-fi. Apa nggih? Nggih sedikit bahasa dan mungkin membawa pencerahan bagi kita untuk bisa lebih memahami bagaimana kemudian para ulama menjadi madhabul arba'ah, menjadi madhab. Makanya saya madhabul arba'ah itu saya mutlak. Kasih konten itu pakai sangat ada mustahil ada yang menjelaskan lebih luas lagi daripada madhabul arba'ah. Contoh madhab Syafi'i. Di bawah Imam Syafi'i ada Imam Nawawi, ada Imam Rafi'i. Nah, Imam Nawawi dan Imam Rafi'i bagi madhabnya Imam Syafi'i itu namanya mustahil madhab, menjelaskan secara rinci apa yang sudah dijelaskan oleh Imam Syafi'i. Nah, kadang antara Imam Syafi'i dengan Imam Rafi'i dia tidak sama karena dari sudut pandang yang berbeda lagi. Ya itulah yang kemudian menjadi khasanah. Semuanya juga pakai dalil. Sehingga ada ulama idah talafa bainan Nawawi wa Rafi'i udima an-Nawawi. Apabila ada perbedaan pendapat antara Imam Nawawi dan Imam Rafi'i, didahulukan pendapatnya Imam Nawawi. Padahal Imam Nawawi itu belakangan sakwise Imam Rafi'i. Nah itu ada penjelasannya. Salah satunya karomahnya itu berbeda-beda. Oleh Imam Rafi'i, ketika lampu mati, ini kita tetap sakit ngarang kita. Sebab nopo, penanya menyala. Ini jadi masih mati rawai dulu masa mati. Tapi Imam Rafi'i tetap masih tulis. Tapi yang menyala itu penanya. Berbeda Imam Nawawi, ini kemana kita buat sedang. Oleh Imam Nawawi boleh, tapi jembalinya di tubuhnya yang kemudian menyala sehingga sakit tulis. Kados Imam Nawawi Al-Batani ini kan jempolnya hidup. Jadi ketika Imam Nawawi Al-Batani menikah nulis tapi sepekor kita itu perjalanan saking Mekah ke Madinah. Nyuwun gugur aku anggene perjalanan saka Mekah nang Dina anggene ngapa. Lah terus kan beribadah terus piye lagi? Jadi jempol ini murun kados dik. Ini betul profit ini. Tapi kalau mati ulama ini kok tentang anak itu. Sehingga nulis masih sakit lah. Sehingga perjalanan saking Mekah menuju kepada Madinah pada dijalankan lagi. Kita kira sebab kalau masuk ini masih sakit. Kalau identitas ini lampu mati jadi saya ingat adalah Imam Nawawi sanes Al-Batani sedikit cerita mau. Niku nek ditulis kok awake dhewe. Wong telu sak umure niku nulis karya Imam Nawawi udah cekap. Padahal usia Imam Nawawi tidak 34 sebelum. Tapi kita perlu sakana karangan ini betul kita. Hujan ini nak dari semester jawab cara itu nak ini. Jadi kita tulis terus itu tulisnya kan bagi cekap dong terus sekarang. Dan itu betul wonten padu oleh Allah Taala betul tuki betul. Nah kita semester yang kalau kita pengen kuat, pondok sekap seneng-seneng itu tuh. Dari zaman kono 1 juta petang aku sedih profesor 20.000. Tapi kan pada ini dah ngomong peh kaya bas masak itu kita gede-gede awake dhewe panggah napa matane mawon misale namun damel iknak misale damel Fathul Wahab sementara yang lain-lain sing saking sarang niku pun gadhahi perpustakaan ing kitab sarah-sarah gede-gede niku Jeremy
fitnah, sing jumlah selingkuh jilid ini. Ada betul begini. Ini padahal saya satu sama. Dari nyari sing liya-liya iki masyaallah. Jadi ditulis tak mawon lho, Pak. Umure awake dhewe tulis kok mboten sangaran. Mboten cekak. Lha kok enak lho kok sak iki tulis sak tulis meten iki kita iki. Padahal berapa satu anak dengan usia hanya 34 tahun. Sebelum itu panjang kenyataannya kados mekaten, itulah ulama-ulama kita dulu ketika sudah mencurahkan subul di dalam ilmu kados mekaten. Bahwa itu mengaji ini kadang mikir rokok, wes betul kan. Wes mugi-mugi tetap angsal barokah ngaos nggih. Amin. Kadang kemawon saking kawula mulai awal ngantos akhir nyuwun pangapunten saking kabeh. Dalam tak wae saged bisa ulang bisa beliau nggih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.